Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai hukum administrasi negara. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Keisha Putri Azahra dengan NIM akhir 40691. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Ardiana dengan NIM belakang 689. Perkenalkan, saya Tiara Rodatul Jana dengan NIM 1100012214072. Nama saya Samuel dengan NIM akhir 40737. Perkenalkan, nama saya Yeski Lasiando dengan NIM terakhir 40719. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dan melayani warga negara. Harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negaranya seperti kepentingan umum, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu Lockman mengatakan bahwa hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat atau alat tata usaha negara atau alat administrasi negara. Hukum administrasi negara tidak identik ataupun sama dengan hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara, karena hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara sudah termasuk ke dalam hukum tata negara. Yang kedua dari Delaware-Corkian menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi atau bereaksi. Dengan demikian peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Hukum administrasi negara terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama hukum administrasi negara menjadi sebab maka negara berfungsi atau bereaksi. Yang kedua, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Ruang lingkup hukum administrasi negara berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ruang lingkup hukum administrasi negara juga merupakan perhubungan antar lembaga negara, antara lembaga negara dengan warga negara, serta dengan jaminan hukum kepada keduanya, baik warga negara maupun lembaga negara. Menurut Prajudi Atma Sudirjo, ada beberapa ruang lingkup dalam mempelajari hukum administrasi negara, antara lain yaitu 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip umum dari administrasi negara. 2. Hukum tentang organisasi negara. 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima ada hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, dan hukum administrasi perusahaan negara. Yang keenam ada hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum administrasi negara, yang dimana sumber hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material, dan yang kedua ada sumber hukum formil. Sumber hukum material berasal dari peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat atau sejumlah peristiwa yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat. Misalnya, sejarah dan hukum di masa lalu, lembaga sosial di masa lalu, dan masih banyak lagi. Sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil menurut Latif NDKK adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui sejumlah proses sesuatu dan menjadi sumber hukum yang berlaku dan ditaati oleh umum. Adapun beberapa sumber hukum formil hand adalah sebagai berikut. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada kebiasaan atau praktik alat tata usaha negara, yang ketiga ada jurisprudensi, dan yang terakhir adalah doktrin atau pendapat para ahli. Asas hukum administrasi negara, asas Fries Ermansen dan Determinant de Pouvoir. Agar organ administrasi negara dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah penting yang peraturan penyelesaiannya belum ada atau belum dibuat
oleh badan legislatif. Kemerdekaan tersebut disebut dengan asas Freies-Ermessen. Namun, kemerdekaan ini tidaklah boleh dijalankan sedemikian rupa sehingga merugikan individu. Pejabat administrasi negara tidak boleh menjalankan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum lain dari yang dimaksud peraturan yang menjadi dasar wewenangnya. Apabila alat perlengkapan negara yang diberi kewenangan tidak mempergunakan wewenangnya sesuai tujuan yang telah diberikan oleh peraturan yang menjadi dasarnya, dapat dikatakan bahwa alat perlengkapan itu telah melakukan détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir sering terjadi akibat suatu Freies-Ermessen yang disalahgunakan. Peraturan dan ketetapan. Supaya dapat menjalankan tugasnya, maka administrasi negara di samping membuat peraturan dapat membuat ketetapan. Ketetapan itu merupakan perbuatan pemerintah atau administrasi negara yang bersegi satu, di mana telah menimbulkan akibat hukum dengan dikeluarkannya ketetapan oleh pihak administrasi negara tanpa mengganggu reaksi dari yang dikenakan ketetapan. Ketetapan dibuat untuk menyelesaikan suatu hal yang konkret yang diketahui dahulu oleh pihak administrasi negara. Sedangkan peraturan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum diketahui dahulu, tapi mungkin akan terjadi. Peraturan ditujukan pada hal-hal abstrak. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus hukum administrasi negara, yaitu pembongkaran atau penggusuran suatu daerah yang disebabkan kelalaian pemanfaatan ruang yang mana telah disepakati kedua belah pihak dan yang telah diatur oleh pihak berwenang. Sebagai contoh yang lebih spesifik, ada dari pernyataan Dirjen Penataan Ruang, yaitu Hermanto Dardak. Dia menyatakan salah satu pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi ada pada daerah Punclut, Jawa Barat, yang merupakan daerah resapan air. Sebenarnya, daerah yang mempunyai kemiringan 40 derajat tidak diberikan izin untuk membangun rumah. Karena selain merupakan daerah tangkapan air, hal ini dapat membahayakan orang lain jika terjadi longsor dan banjir. Dari contoh yang saya dapat dan baru saya berikan ini, dapat disimpulkan bahwa hal ini telah terdapat konflik antar dua belah pihak, yang mana hal ini dapat diselesaikan oleh hukum administrasi negara. Sekian pemaparan materi mengenai hukum administrasi negara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.